Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita melakukan aktivitas kami hari ini, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Resapi pagi ini mengambil judul Sehati dalam Bekerja. Kita dasari dari firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bulan-bulan ini kita memasuki bulan kebangsaan, di mana kita bisa mengamati, merasakan bagaimana bangsa kita mengalami dan memperoleh kemerdekaan itu. Di antaranya adalah ada kata sehati, bekerja sama di antara satu dengan yang lain. Kata bekerja sama dalam kehidupan ini memang tidak mudah untuk diwujudkan. Kenapa? Karena setiap orang datang dengan berbagai kepribadian dan pola pikir serta pengalaman yang berbeda-beda. Namun, kita sebagai orang percaya yang dipanggil Tuhan, kita mengingat firman Tuhan tadi, di mana supaya kita seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, sehingga kita bisa tetap bersatu, bersama, bekerja sama. Namun dalam hal ini sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk menyelesaikan tugas yang setiap hari kita hadapi saja. Tetapi kita melakukannya juga harus dengan sehati, satu kasih, satu visi, dan satu tujuan dalam Kristus. Sebagai bagian dari jemaat GKJ Margoyudan, kita kerap kali menghadapi pergumulan kehidupan pelayanan kita, kehidupan nyata dalam keseharian kita, di mana kita seringkali mendapatkan tekanan yang membuat kita kadang tergoda untuk melakukan perjalanan hidup secara pribadi dan sendiri-sendiri. Dan boleh juga dikatakan dalam kesempatan ini kita seringkali bersikap untuk egois. Namun dalam kesempatan ini Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu supaya kita seia sekata. Dalam hal ini boleh dikatakan kita justru dalam kekompakan akan ada kekuatan besar dan berkat yang dicurahkan. Kita mengingat salah satu kisah yang juga terdapat di dalam Alkitab yang menerangkan kekompakan yang di mana peristiwa itu terjadi di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13, menceritakan ketika Musa, Harun dan Hur bekerja sama di tengah pertempuran Israel melawan Bani Amalek. Saat Israel berperang di lembah, Musa berdiri di puncak bukit sambil mengangkat tangannya kepada Tuhan. Selama tangannya terangkat, Israel menang. Tetapi ketika Musa mulai lelah dan tangannya turun, Israel terdesak. Dalam kehidupan kita seringkali kita bersikap seperti Musa. Kita ingin menjadi yang
paling utama dalam pekerjaan Tuhan ataupun di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Namun kenyataannya pada dasarnya kita hidup menghadapi tekanan itu tidak mampu kita lakukan sendiri. Ketika kita lemah, kita lelah, maka kadangkala pekerjaan yang kita lakukan mulai grafiknya menurun. Di dalam peristiwa Musa berperang ini tadi, datanglah Harun dan Hur yang datang membantu. Mereka menopang tangan Musa, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Hal itu dilakukan hingga matahari terbenam. Dan buahnya Israel menang. Kemenangan itu bukan karena kekuatan pasukan, melainkan karena adanya kerjasama, yaitu Musa, Harun, dan Hur, di mana mereka masing-masing menjalankan perannya dengan setia dan menjadi kemenangan yang dihasilkan dalam kerjasama mereka. Demikian pula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melaksanakan kehidupan ini, kita harus ada kerjasama yang indah di dalam visi dan misi yang ada, bahwa kita ingin mewujudkan jemaat yang saeko kapti. Itu semua menjadi tanggung jawab kita. Hal itu tidak akan dapat kita hasilkan secara sendiri, namun kita akan bisa bekerja sama untuk mewujudkannya, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui pekerjaan kita bersama. Mengingat Musa, Harun, dan Hur, mereka bekerja sama tidak saling menjatuhkan, tidak saling berebut peran, tetapi bekerja sama dalam satu kesatuan yang kokoh. Inilah gambaran yang indah tentang bagaimana seharusnya kita bekerja dalam satu tim, dalam satu pelayanan, dalam satu pekerjaan, dalam satu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Tidak semua harus berdiri di depan, tidak semua harus terkenal, tetapi semuanya harus saling menopang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat seperti itulah roh kekompakan dan kasih Kristus itu perlu dinyatakan. Kita dipanggil bukan hanya untuk bekerja berdampingan, tetapi untuk bekerja sehati membangun, mendukung, dan mendoakan satu sama lain. Hal ini juga dialami oleh para pejuang kita untuk mewujudkan kemerdekaan yang kita capai di dalam kehidupan ini. Terkadang satu dengan yang lain harus saling mengalah, saling merendahkan diri, merendahkan hati untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Terkadang ada yang harus menjadi penopang, penyemangat, dan ada juga yang memberikan satu senyuman untuk memberikan kekuatan bagi pejuang dalam kehidupan kita. Demikian pula termasuk kita sebagai pejuang-pejuang dalam pelayanan kita di gereja kita tercinta ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mencari hal di mana kita bisa bekerja sama. Salah satu kuncinya adalah kita kenakan kasih Kristus yang mampu menyatukan kita. Tanpa kasih, kekompakan hanya menjadi formalitas.
saduran yang kita lakukan dalam kehidupan ini, saiyek saeko kapti, juga merupakan slogan belaka. Tetapi ketika kita melakukan dengan penuh kekompakan, itu akan menjadi kekuatan rohani yang luar biasa, yang membuat kita menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan mampu membuat kita bekerja sama. Mari kita sadari bahwa setiap keberhasilan dalam pekerjaan ataupun pelayanan adalah buah dari kekompakan yang tulus. Bukan untuk saling menghakimi, tetapi untuk saling menguatkan dan saling menopang, agar kasih Kristus terus dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Amin.